Ya inilah kalau disebut jihad yang kayak begini jihad, Pak. Tidak ada satu agama pun yang mengizinkan hak tanah seseorang dirampas begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati perwakilan masyarakat Desa Gabah, Kecamatan Tabnang, Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kamparguna, Riau. Kemudian dari Koalisi Masyarakat Rempang Galang Bersatu, terima kasih untuk kehadiran dan pemaparannya. Terima kasih Pak Pimpinan yang sudah memberikan kesempatan. Izin saya awali dengan semangat asta citanya Pak Prabowo. Yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Yang kedua adalah yang keenam, asta cita nomor 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Asta cita nomor 7 adalah memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Asta cita yang 8 juga penting untuk menjadi inspirasi kita semua ya, Mas Kawendra dari Gerindra. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama, mencapai masyarakat adil dan makmur. Rasanya kasus yang berada di hadapan kita pada pagi hingga siang hari ini adalah kasus dari masyarakat yang jika saja poin-poin dari asta cita itu bisa kita perjuangkan bersama, Mas Kawendra, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini dan kita ada solusi untuk persoalan yang ada. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk perwakilan masyarakat yang telah susah payah datang ke rumah rakyat DPR RI, bertemu dengan wakil-wakil Bapak Ibu yang telah mendapatkan kepercayaan. Dan kita juga terikat oleh sumpah jabatan bahwa tugas kami bukan hanya untuk rakyat yang ada di daerah pemilihan, tapi karena ini DPR Republik Indonesia, maka mandat kepercayaan dari Bapak Ibu meskipun bukan dari daerah pemilihan kami, tentulah menjadi kewajiban konstitusional kami untuk memperjuangkan. Saya sedikit membuat summary. Mohon dipersingkat Bapak yang saya buat ini, tapi saya mohon untuk dikoreksi jika ada yang kurang tepat. Pertama adalah mengenai kasus sengketa tanah ulayat Desa Gobah tahun 1980 dalam tanda kutip diserobot oleh PTPN 5. Tanah ulayat Desa Gobah seluas 1.400 hektar merupakan perkebunan karet yang menjadi bagian program Pusat Koagulasi Karet Rakyat atau PPKR. Pemilik tanah ulayat tersebut kurang lebih 1.000 keluarga. Betul Bapak? Izin ya pimpinan. 1985 tanah ulayat masyarakat Desa Gobah seluas 1.400 hektar dalam tanda kutip dirampas oleh PTPN 5. Betul Bapak? Tahun 1986 pohon karet yang sudah berumur 6 tahun ditebang habis oleh pihak PTPN 5, kemudian perkebunan tersebut diubah menjadi perkebunan sawit tanpa persetujuan pemilik tanah ulayat. 1999 terjadi kesepakatan antara masyarakat dengan PTPN 5, pihak PTPN berjanji memberikan sagu hati atas pemanfaatan tanah masyarakat untuk membangun kebun kelapa sawit. Nanti dikoreksi Pak ya. Kemudian hingga 2022, artinya selama 23 tahun, PTPN hanya memanfaatkan lahan kurang lebih 308 hektar saja dari 1.400 hektar. Yang dipakai 380 hektar. Betul? Oh, enggak Pak, langsung aja Pak. Cuman iya atau tidak aja. Tidak begitu bunyinya. Jadi lahan itu yang mereka manfaatkan itu
Waktu itu kan belum kami ukur. Langsung Pak, kira-kira lahannya 1.400 betul tadi hektar? Lahan itu yang 1.700 yang mereka manfaatkan, mungkin kesalahan-kesalahan. Yang dimanfaatkan mereka adalah 1.700 hektar, dan di situ kan di dalam kesepakatan mereka memberikan sagu hati. Di dalam hal ini sagu hati yang mereka maksud adalah pembangunan kebun pola KKPA untuk masyarakat Goba seluas 2.000 hektar. Tetapi Di luar dari yang mereka manfaatkan 1.700. pada kenyataannya? Pada kenyataannya yang 2.000 hektar ini hanya mereka tanam 380 hektar. Berarti sisanya tidak ditanam? Sisanya tidak ditanam. Oke, cukup Pak. Kemudian mohon koreksi lagi jika data saya salah. Pengadilan Negeri Bangkinang Riau mengabulkan gugatan masyarakat Desa Gobah dalam amar putusan PN Bangkinang menyatakan perbuatan tergugat dalam hal ini PT PN 5 tidak melaksanakan pembangunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.620 hektar sebagaimana kesepakatan bersama dengan nomor 05-11/SKB-01-99 dan merupakan perbuatan melawan hukum. Pengadilan memerintahkan agar PT PN membangun kelapa sawit sesuai dengan perjanjian. Lalu kemudian Pengadilan Tinggi Riau menguatkan putusan Pengadilan Negeri PT PN 5 dinyatakan wan prestasi. Betul ya? Untuk kasus sengketa tanah ulayat Gobah sama dengan teman-teman yang lain, Bapak mohon dilengkapi termasuk dengan temuan baru tadi, ada novum baru bahwa ada indikasi kuat ternyata titik ordinatnya salah. Ini negara sebenarnya harusnya malu sekali Pak, khususnya PT PN jika benar bahwa setelah bersengketa 23 tahun ternyata titik ordinatnya salah. Ya, ini sangat membingungkan bukan hanya bagi masyarakat tapi bagi kami juga sangat membingungkan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya memberikan usul pimpinan sama dengan teman-teman yang lain mengusulkan rapat dengar pendapat umum Komisi 6 DPR RI dengan direksi PT PN khususnya PT PN 5 dan perwakilan warga Desa Gobah. Dan juga kami mendesak PT PN 5 untuk menjalankan putusan pengadilan negeri. Di luar ada temuan baru, tapi udah ada putusan. Baru lagi Bu, kebetulan tanggal 24 April kemarin Pak Menteri ATR BPN Yuston Wahid membicarakan permasalahan tanah ulayat. Ya. Kami sudah melaporkan ke ATR BPN untuk mendaftarkan tanah itu sebagai tanah ulayat. Udah masuk Pak ke ATR BPN. Baik. Dan tentu saja kami mendesak juga Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas barangkali ada indikasi-indikasi yang bertentangan dengan hukum terhadap kasus tanah ulayat Desa Gobah. Selanjutnya terkait kasus Rempang, mohon koreksi jika data saya salah. Bermula sejak saat lahan seluas 7.572 hektar di Pulau Rempang menjadi target lahan proyek strategis nasional untuk pembangunan pabrik kaca. Betul? Kemudian diputuskan dalam PSN 2023 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 ditandatangani pada 28 Agustus 2023 terkait pembangunan Rempang Eco City. Kemudian ada pelimpahan dari ini saya nggak ngerti dari BP Batam kepada PT MEG mendapat lahan seluas 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subangmas. Betul? Ini saya jadi pertanyaan dari 7.572 hektar pimpinan kenapa bisa jadi 17.000 hektar mencakup 2 pulau lagi. Mantap sekali ini. Nah kemudian ke PT Makmur Elok Graha yang dijanjikan menarik investor dari Tiongkok yaitu Xinyi International Investment Limited dengan nilai investasi 11,5 miliar dolar atau setara 174 triliun rupiah sampai 2080 baru rencana. Betul. Jangan lupa kereta api cepat kasusnya seperti apa, tunggakan sekarang 100 triliun. Kemudian 16
kampung adat Melayu yang sudah menetap sejak 1834 menolak keras proyek tersebut. Betul. Betul ya Bapak. 2001 ini BP Batam menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL kepada perusahaan swasta yang berpindah tangan kepada PT MEG. 1, tanda tanya saya. Nggak tahu yang lain tanda tanya nggak. September 2023 terjadi bentrokan, 11 September 2023 ini masyarakat Melayu Kepri menggeruduk kantor BP Batam, juga ada korban. 25 September seperti kita ketahui, ada keputusan rapat terbatas istana tidak mengosongkan Pulau Rempang, hanya memindahkan pemukiman ke Tanjung Banon. Jaraknya Betul. berapa kilo? Betul, Bu. Berapa kilo jaraknya? 8 kilo, dipindahkan. Ini bukan pohon sawit tapi orang. 30 Agustus 2024 warga mengambil alih pos tim terpadu PSN Rempang Eco City di Simpang Dapur 6 Sembulang. 18 Desember 2024 konflik kembali memanas setelah penyerangan posko warga oleh petugas PT MEG. Ini akan terus-terusan seperti begini pimpinan, sehingga tidak mungkin mereka datang ke sini kalau mereka tidak putus asa dengan ongkos yang luar biasa. Saya pernah menangani kasus serupa di Jambi terkait tanah yang harusnya menjadi hak para warga di sana. Alhamdulillah berhasil. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Oleh karena itu dalam rapat ini saya langsung merekomendasikan mendukung pemerintah untuk mengevaluasi, kalau tidak membatalkan, evaluasi dululah PSN 2023 tentang Rempang Eco City. Sudahkah ada visibility studies yang lengkap yang diperhitungkan untung ruginya termasuk terhadap ekosistem yang ada di sana? Kedua, bukan lagi PSN, apalagi sudah dibatalkan. Karena itu mendukung Kejaksaan Agung dan KPK meskipun sudah dibatalkan, mengusut indikasi kuat permainan hak kelola lahan 17.000 hektar kepada PT MEG, pencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas. Ketiga, memohon pimpinan DPR meminta BPK melakukan audit terhadap PT Batam terkait kasus ini. Keempat, dengan sangat hormat kami mengusulkan kepada pimpinan dan anggota Komisi 6 mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan direksi PT Batam, panggil ke sini Pak perwakilan warga Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas serta perwakilan PT MEG. Mudah-mudahan Komisi 6 ini menjadi tempat harapan ribuan orang dari Pulau Rempang dan Pulau Sabang Mas bisa terwujud. Bapak Ibu tetap semangat, insya Allah. Kalau bagi kami, ya inilah kalau disebut jihad yang kayak begini jihad Pak. Tidak ada satu agama pun yang mengizinkan hak tanah seseorang dirampas begitu saja. Boleh ada pembangunan? Boleh. Boleh ada proyek strategis nasional? Sangat boleh. Tapi apakah sudah ada kajian atau belum? Kajian tidak hanya dipertimbangkan persoalan nilai investasi yang katanya akan datang ke Indonesia dan keuntungan yang entah kapan akan terjadi, tapi yang pasti kerugian sudah diderita oleh rakyat. Mudah-mudahan dari Komisi 6 ini kita bisa menyuarakan keadilan untuk masyarakat Pulau Rempang khususnya dan masyarakat Desa Ulayat Gobah. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.